Shalom. 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 Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa semua ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena perbuatan Allah yang begitu ajaib di sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Sekalipun sepanjang tahun 2021 ini kita masih melalui masa pandemik dan kita belum tahu ibu-ibu ya sampai kapan pandemik ini akan berhenti dan berakhir. Tetapi puji kepada Tuhan oleh karena Allah kita itu tidak pernah kehabisan rancangan, tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati anak-anaknya. Kita masih diperkenankan Allah menikmati peribadahan demi peribadahan di tengah-tengah persekutuan Ibu Maria, sekalipun masih kita lakukan secara virtual. Saya percaya sukacita dan semangat kita tidak pernah undur, karena yang terindah dalam hidup kita adalah ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita menghampiri Allah kita, ketika kita memuji dan mengagungkan Allah kita. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini adalah ibadah kita yang terakhir kalinya di tahun 2021 ini. Mari kita semua satukan hati. Kita undang agar Roh-Nya yang kudus itu berkarya, memenuhi hati dan hidup kita, supaya ketika kita berdoa, ketika kita memuji Allah kita, kita melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Dia adalah Allah yang menyatakan dan membuktikan kasih-Nya. Dia lahir untuk kita, Dia mati bagi kita, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya dan mengasihinya. Mari kita memulai ibadah kita dengan sukacita. Kita naikkan pujian kita kepada Allah kita. Dia lahir untuk kami. Yang turun ke bumi, yang jadi
di hadapan Bapa. Satukan hati, kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Betapa indahnya, betapa teduhnya ya Bapa, jika kami ada dalam hadirat-Mu. Jika kami ada dalam naungan sayap-Mu. Di saat-saat seperti ini ya Bapa, hati kami teduh, hati kami nyaman. Sekalipun ya Tuhan, kami tidak berkumpul di dalam satu ruangan, tapi kami punya Allah yang maha hadir, Allah yang El Shaddai, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mempersatukan kami di dalam roh dan kebenaran, Allah yang melawat kami, Allah yang memberkati kami. Bapa, saat ini kami terus mau memuji-muji Tuhan. Kami rindu menyembah dan mengagungkan-Mu ya Tuhan. Ajar-ajarilah kami, bantulah kami, bahkan ketika firman Tuhan akan disingkapkan dan dinyatakan, agar menjadi rema di dalam hidup kami. Dan lewat pertolongan kuasa Roh Kudus, kami mampu dan dimampukan untuk melakukan tiap-tiap firman, agar sepanjang hidup kami ya Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, hadir dan teruslah berkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini jadi di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tak ada Allah yang seperti Dia. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang membuktikan kasih-Nya, menjadi manusia, naik di atas salib, menebus segala dosa dan kejahatan manusia, dan Dia naik ke surga, sediakan tempat bagi yang percaya. Karena itu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Benar, tidak ada yang seperti Dia. Amin ya ibu-ibu. Mari kita membuka Mazmur kita. Mari kita menyatakannya bersama-sama kepada Allah kita. Dari Mazmur 96. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pergilah, pandanglah ke ladang-ladang. Bukankah telah menguning dan siap untuk dituai? Allah memiliki misi yang harus kita lakukan dan kerjakan. Kita akan diperlengkapi lagi pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya melalui hamba-Nya. Mari kita buka hati agar hati kita seperti tanah yang subur, yang siap ditanam dengan benih firman. Jadilah seperti lilin yang menyala, yang menyinari dunia, sekalipun kecil nyalanya. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Setelah pujian ini kita naikkan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyalakan di tengah dunia.
Ibu Lilin, mari nyalakan bagi dunia agar sinarnya menyatakan kemuliaan Sorga. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan Kehangatanmu mari kirimkan, kehangatanmu kirim pada setiap hati yang beku. di hati yang Ya, kehangatan kasih Tuhan. kehangatan kasih Tuhan di Natal yang Ya, kehangatan kasih Tuhan. kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Mari kita berdoa. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada ibadah terakhir yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam tahun 2021 ini disampaikan di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Muliakanlah namamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap yang mendengar firman-Mu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar cinta kasih kami kepadamu semakin hari semakin bertambah, dan ketaatan kami kepada perintah-Mu juga semakin bertambah setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya yang mengikuti ibadah kita pada saat ini di rumah kita masing-masing. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa ilmu pengetahuan teknologi adalah merupakan bahagian dari ciptaan Tuhan untuk memberkati kita. Sehingga walaupun kita tidak bisa bertatap muka sebagaimana yang biasa kita lakukan, apalagi merayakan Natal bersama-sama sebagaimana yang biasa kita laksanakan di Mencirim ini, di rumah ibadah kita yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita. Dan kali ini agak berbeda, ya, berbeda. Tapi hati kita harus tetap berglori. Sebenarnya saya cemburu. Kenapa? Di dalam kerinduan saya untuk bertemu dengan ibu-ibu semuanya sebagaimana yang biasa di dalam ibadah kita, tidak bisa. Saya tidak bisa lihat ibu-ibu semuanya, tapi ibu-ibu bisa lihat saya. Ya kan? Satu pihak aja, jadi saya cemburu dong. Ya, ibu-ibu bisa melihat saya, tapi saya tidak bisa melihat ibu kecuali hanya suara saya ini yang bisa sampai kepada ibu. Tapi puji Tuhanlah, karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ibu-ibu, dalam pertemuan kita atau ibadah terakhir ini yang sekaligus merupakan Natal Ibu, persekutuan Ibu Maria,
Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes bab 3. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes bab yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca dari sini dan ibu-ibu mengikutinya sambil membaca Alkitabnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, tema firman Tuhan ini berbunyi, misi Allah bagi dunia. Misi Allah bagi dunia. Kalau kita berbicara tentang misi, kita berbicara tentang tugas yang harus dilakukan dan tugas yang harus diselesaikan. Jadi bukan hanya dilakukan lalu di tengah jalan kemudian berhenti, bukan. Tapi misi itu ialah tugas yang harus dilakukan dan yang harus diselesaikan. Jadi kalau dikatakan misi Allah, berarti tugas yang harus dilakukan oleh Allah dan yang akan diselesaikan oleh Allah. Ya, saya katakan yang akan diselesaikan oleh Allah, karena misi Allah itu belum selesai sampai sekarang. Ya, jadi dikatakan misi Allah bagi dunia, berarti dunia, misi Allah itu sifatnya global. Dunia ini merupakan daerah misi Allah yang tunggal, dan tidak ada satu daerah yang ada di dalam dunia ini yang dihuni oleh manusia yang bukan merupakan bahagian dari sasaran misi Allah itu. Ya, jadi firman Tuhan ini akan kita bagi dalam 3 bahagian. Yang pertama yaitu mengapa dunia ini menjadi misi global dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah melaksanakan misi global itu. Dan yang ketiga, apa peran dari mereka yang sudah menikmati
hasil misi Allah itu di dalam hidup mereka, supaya misi Allah itu yang belum selesai bisa terselesaikan. Oke, jadi 3 bahagian ya. Kita masuk kepada bahagian yang pertama. Mengapa dunia ini merupakan misi Allah secara global? Kata dunia di sini yang dikatakan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dunia di sini artinya seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi bisa dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan semua manusia yang ada di dalam bumi ini. Jadi mengapa semua manusia yang ada di dalam bumi ini merupakan sasaran dari misi global dari Allah? Ialah oleh karena firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah berdosa. Itu alasan yang pertama. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, maka ada keterpisahan antara Allah dengan manusia itu yang tidak disukai oleh Allah dari sejak semula. Di dalam rencana Allah, manusia itu harus bersama-sama dengan Allah. Itu rencana sebelum alam semesta dijadikan, sebelum manusia dijadikan. Dan itu sebabnya waktu hari ke-6 manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, Tuhan terus menempatkan mereka di tempat yang sudah disediakan Tuhan untuk mereka, dan Tuhan secara langsung bergaul dengan mereka karena mereka dirancang oleh Tuhan dari kekekalan akan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam bumi, dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Menjadi wakil Tuhan melaksanakan apa yang telah dirancang oleh Tuhan untuk dunia ini. Tetapi dosa membuat ada keterpisahan sehingga mereka tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau kita baca pada ayat 20 dan ayat 21 itu dikatakan bahwa mereka tidak suka dengan terang itu. Terang itu telah datang, tapi karena mereka berada dalam kegelapan, maka mereka tidak suka dengan terang itu. Dalam Yohanes 1 kita baca bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia dan kegelapan itu dikalahkan oleh terang itu. Ya, jadi itu alasan yang pertama, karena semua manusia telah berdosa. Jadi berarti semua manusia yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di kota, yang punya pangkat yang tertinggi, dan manusia yang merupakan rakyat biasa, ya, orang berharta, orang yang sederhana, siapapun dia, kulit hitam, kulit putih, yang menyatakan dirinya adalah manusia, agama apapun dia, termasuk agama Kristen, adalah merupakan sasaran misi Allah itu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian akan masuk kepada harkat yang semula itu, menjadi wakil Tuhan. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tidak termasuk kepada sasaran misi global dari Allah itu, karena semua manusia telah berdosa. Yang kedua dikatakan bahwa dalam Roma 3 ayat 10 bahwa tidak ada seorang manusia yang benar. Allah Alkitab itu adalah kebenaran, dan dia tidak suka dengan yang tidak benar. Jadi karena manusia tidak ada yang benar, maka manusia cenderung menghindarkan diri dan melarikan diri dari Tuhan. Dikatakan supaya perbuatan mereka yang di dalam gelap itu kita baca tadi, tidak kelihatan. Padahal bagi Tuhan di dalam gelap yang bagaimanapun semua kelihatan.
Tetapi manusia yang tinggal di dalam kegelapan itu cenderung melarikan diri supaya perbuatan mereka yang jahat tidak kelihatan. Tapi Allah itu terang. Dan karena manusia tidak ada yang benar, maka manusia itu tidak berani menghampiri Allah. Ya, kalau Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 5 itu, hendaklah kamu kudus karena Allah itu kudus. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Jadi berarti juga semua manusia, karena semua manusia tidak ada yang benar, maka mereka adalah merupakan sasaran misi global dari Allah itu. Yang ketiga, di dalam Roma 3 ayat 23b itu dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah yang maha mulia itu tidak bisa dinikmati oleh manusia karena dosa dan karena ketidakbenaran yang menguasai hidup mereka, hati, pikiran, jiwa, dan roh mereka. Ya, jadi semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, tidak akan bisa bertemu dengan Allah lagi. Kita ambil contoh aja Musa yang telah dipilih oleh Allah merupakan hambanya. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu mau bertemu dengan Allah, Tuhan mengatakan, sembunyi engkau di celah-celah batu itu, aku akan lewat, karena engkau tidak bisa melihat aku. Kalau kau melihat aku, kau mati. Karena Allah itu maha mulia, dan Musa walaupun dia nabi pilihan Allah, dia juga adalah orang berdosa, tidak benar juga, termasuk itu, inklusif itu di dalam golongan manusia yang dikatakan di dalam Roma 3 ini. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu, sedikit pun tidak ada lagi. Padahal Allah menghendaki bahwa manusia yang diciptakan itu akan menggambarkan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah penguasa alam semesta itu menghendaki agar manusia menjadi wakilnya menguasai alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini. Tetapi mereka tidak bisa lagi melakukan itu karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kemudian yang keempat, manusia berada di bawah hukuman Allah. Yohanes 3 ayat 18b itu mengatakan, ia telah berada di bawah hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman. Jadi jangan kita berpikir bahwa penghukuman Tuhan ialah semata-mata nanti kalau Yesus sudah datang kedua kalinya untuk memisahkan manusia yang percaya dan yang tidak percaya. Lalu yang tidak percaya dihukum Tuhan di neraka. Sekarang pun manusia yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus sudah berada di dalam hukuman. Mereka tidak akan pernah bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Sudah berada di dalam hukuman. Jadi berarti manusia yang sepanjang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, dia sedang berjalan di dalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi dia, menuju ke neraka. Neraka itu adalah destinasi final. Tapi mulai dari sekarang dia sudah berada di dalam hukuman itu dan terus berjalan di dalam penghukuman itu, dan yang final destinasinya, tujuan terakhirnya ialah neraka itu. Jadi berbeda dengan orang yang percaya. Orang yang percaya destinasi finalnya ialah sorga. Mereka sudah selamat, bukan nanti selamat, sekarang. The moment you believe in Jesus, ya, the moment you accepted Jesus, pada momen engkau menerima Tuhan Yesus itu, engkau sudah berada di dalam keselamatan dari Tuhan. Dan keselamatan itu tidak ada yang bisa mengambil.
Karena firman Tuhan dalam Roma 8, 38, 39 mengatakan, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita orang percaya itu dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Kekuatan apapun, baik yang di atas bumi, yang di bawah bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, kuasa pemerintah, kuasa yang akan datang, tidak ada satu kuasa apapun. Karena apa? Karena penguasa tunggal yang tertinggi ialah Tuhan Yesus. Kita ingat sebelum Yesus naik, dia berbicara kepada murid-muridnya mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Berarti segala kuasa di sorga dan di bumi adalah milik Tuhan Yesus. Dia adalah penguasa tunggal atas alam semesta ini dan atas sorga. Jadi coba bayangkan, itu sebabnya kita meyakini bahwa orang yang sudah benar terima Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah dalam Tuhan Yesus, kekuatan apapun. Jadi orang yang sudah percaya, dia sedang berjalan di dalam jalan kehidupan yang kekal itu, ya. Destinasi finalnya ialah sorga. Yang tidak percaya sudah berada di dalam penghukuman, destinasi finalnya ialah neraka. Kita puji Tuhan anggota Ibu Maria. Kami harap tidak ada satu orang di antara ibu-ibu, walaupun kita sudah hampir 2 tahun tidak bertemu tatap muka, tapi tidak ada satu orang pun di antara ibu yang kemudian meragukan keselamatan yang telah dimilikinya di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi keselamatan kita bukan terjadi oleh karena kita kumpul-kumpul tatap muka, bukan, tetapi oleh karena kita dalam sikap sadar sebagai orang berdosa telah membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus dan hidup di dalam terang itu, di dalam anugerah Tuhan itu sepanjang kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang sudah berpisah nyawa dari badannya, Yesus mengatakan, setiap orang yang percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Saya sudah katakan kepada anak-anak saya dan kepada adik-adik saya di sini, termasuk kepada ibu-ibu nanti. Kalau saya dipanggil Tuhan, ibu datang melayat, ya, nyanyi pujianlah kepada Tuhan. Jangan ada yang meneteskan air mata. Karena menuju tempat yang jauh lebih indah daripada apa yang kita bangun ini, dari rumah saya yang saya huni sekarang. Bertemu dengan pencipta kita, ya kan? Tuhan Yesus penguasa tunggal itu. Masa ditangisi? Harus berglori lah. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Gitu. Jadi kesedihan yang kita alami secara jasmani karena perpisahan itu harus dikalahkan dengan kemuliaan Tuhan yang sudah kita miliki di dalam Kristus Yesus, karena kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tapi mereka, semua manusia yang di luar Tuhan adalah sudah berada di bawah hukuman Allah. Tadi dikatakan pada ayat 19, manusia berada di dalam kegelapan. Yohanes 3 ayat 19. Coba saudara bayangkan. Tadi di rumah saya berdoa. Tadi pagi juga kami berdoa di rumah. Tuhan, tolonglah supaya hari ini tidak mati listrik. Kalau hari ini saja atau sore hari ini mati listrik, bukan hanya si Ramlan yang panik, semua kita panik. Karena tidak jadi acara ini kita laksanakan tanpa listrik, ya kan? Tanpa terang ini kita tidak mungkin akan melaksanakan yang baik ini. Itu sebabnya tidak ada, dikatakan tidak ada yang baik yang dilakukan orang di dalam kegelapan. Ya. Jadi kalau semua manusia berada di dalam kegelapan, bagaimanapun sikap moralnya yang diajar oleh keluarga, yang diajar oleh agama, yang diajar oleh penataran-penataran di kantor dan apa supaya menjadi orang baik-baik, tetapi tetap mereka di dalam kegelapan, dan yang baik menurut mereka itu belum tentu baik menurut Tuhan. Karena yang baik ialah sama seperti yang dikatakan oleh
orang yang datang kepada Yesus itu mengatakan, "Guru yang baik, apakah yang akan kulakukan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga?" Lalu Yesus mengatakan, "Hei, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah." Yesus bukan berkata bahwa dia bukan tidak baik, karena dia sadar bahwa dia Allah itu. Tapi Yesus ingin meningkatkan pengetahuan orang ini. Bukan hanya Yesus itu orang baik, tapi dia adalah Allah. Dan karena dia Allah, dia baik. Karena yang baik hanya satu, yaitu Allah. Jadi agama apapun, bagaimanapun agama itu mengajarkan menurut mereka yang baik, kalau dikonfrontir dengan Allah, maka Allah akan mengatakan, Allah Alkitab itu mengatakan, "No, nonsense, you are zero. Anda nol, kebaikanmu itu nol." Masa baik membunuh orang, halal membunuh orang kalau meninggalkan agama seberang itu? Menurut mereka itu baik. Ya, kalau kita ke surga nanti, kita yang percaya kepada Allah yang dikatakan ini, maka tugas kita para laki-laki ialah memecahkan keperawanan para bidadari-bidadari di sorga. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di bumi ini, katanya. Itulah tugas laki-laki nanti di sorga, menurut mereka, dan itu baik. Saudara, tapi kalau dikonfrontiri itu dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka Tuhan mengatakan, "Asini rohaki diho." Iya, karena hanya satu yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Jadi perbuatan yang dilakukan orang di dalam kegelapan itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal-hal itu mengakibatkan Allah ya menjadikan dunia ini menjadi misi global dari Allah. Semua manusia adalah merupakan sasaran yang dirindukan oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi mengapa Allah menetapkan bahwa manusia sejagat merupakan misi global dari Allah? Yang pertama kita sudah baca tadi dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dalam 1 Yohanes 4 ayat 16b dikatakan Allah itu kasih adanya. Jadi itu yang pertama. Allah itu kasih adanya. Jadi hakikat daripada Allah itu ialah kasih. Ada hakikat yang lain, terang dan yang lain-lain, tapi yang paling menonjol hakikat daripada Allah itu ialah kasih. Nah, dan hakikat daripada Allah itu dirindukan oleh Allah harus diterjemahkan. Diterjemahkan bukan kepada malaikat-malaikat di sorga, karena malaikat di sorga tidak berdosa, tapi kepada orang-orang berdosa, kepada manusia sejagat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kehebatan daripada Allah. Kasih Allah itu bukan hanya dimiliki oleh Allah dan dinikmati Allah sendiri, tapi kasih Allah itu diterjemahkan ke dalam kehidupan orang-orang yang tidak memiliki kasih itu, yaitu manusia berdosa. Ya, jadi Tuhan merindukan supaya kasih yang dimilikinya itu dinikmati oleh orang-orang yang sudah kehilangan kasih, yaitu semua manusia yang berdosa dan yang tidak benar. Dan itu sebabnya Ia menciptakan jalan keluar supaya misinya itu terlaksana, sehingga Ia telah
mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, itu cara yang dilakukan oleh Allah. Mengapa? Karena manusia semua sudah berdosa, tidak ada yang benar, maka tidak ada dari manusia ini yang dipercayai atau yang layak dilihat oleh Allah untuk melaksanakan misi Allah itu. Misi Allah yang benar itu, kasih itu harus dilaksanakan oleh Allah sendiri. Dan Dia menetapkan bahwa firman itu harus menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa Dia menetapkan anaknya yang tunggal itu menjadi misionaris tunggal untuk bumi ini, yang melakukan kehendak Allah dan rancangan Allah bagi seluruh manusia di bumi ini. Iya. Jadi Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kedatangannya adalah merupakan kegenapan dari apa yang telah dirancang oleh Allah mulai dari manusia berdosa. Kejadian 3 ayat 15. Dia telah merancang bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan menindas, menghancurkan kepala ular itu, dan ular itu hanya memagut tumitnya saja. Dan itu telah dirancang Allah, dan semua para nabi menubuatkan tentang kedatangan misionaris agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai kemudian waktu Yesus mau ada ditaruh oleh Roh Kudus dalam kandungan Maria, Tuhan sudah menyuruh malaikatnya untuk menyatakan itu. Jadi Allah kita itu bukan hanya Allah perencana, tapi Allah Alkitab itu adalah Allah pelaksana segala rencananya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan tidak ada satu iota pun yang akan berlalu dari firman Tuhan itu kalau tidak dilakukan oleh Tuhan. Jadi misi agung ini harus dilaksanakan oleh misionaris agung, yaitu dirinya sendiri yang ada di dalam anaknya. Tapi saudara perhatikan bahwa kalau seorang misionaris mau melakukan tugasnya, misalnya seorang misionaris yang dari Amerika, dia harus meninggalkan Amerika, dia harus meninggalkan kesenangannya yang ada di Amerika, mungkin dia harus meninggalkan keluarganya dulu di Amerika dan datang ke Sibaganding di tanah Batak sana-sana kan, untuk melaksanakan misi itu. Kalau memang dia benar-benar menaati panggilan Tuhan itu bagi dia sebagai seorang misionaris. Jadi misionaris itu ada yang ditinggalkan. Yesus Kristus meninggalkan kemuliaannya. Yesus Kristus meninggalkan keagungannya, kesenangannya di sorga, dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba bagi manusia, supaya bisa menjangkau manusia yang berdosa. Dia harus menjadi manusia, berasosiasi dengan manusia supaya bisa menjangkau manusia dan menuntun manusia itu ke jalan yang benar. Tapi dia bukan hanya saudara-saudara sebagai misionaris agung datang ke dalam dunia ini mengatakan Allah mengasihi kamu ya, Allah mengasihi kamu, Allah menghendaki kamu supaya kamu ke sorga. It's not like that, not just like that. Bukan hanya seperti itu. Tapi dia sendiri bukan hanya mengambil rupa seorang manusia, tetapi menggantikan manusia itu harus mati karena dosa manusia. Dia harus menyerahkan hidupnya ke dalam maut, supaya manusia yang berada di dalam maut itu diangkat beroleh hidup. Dia membayar hutang dosa manusia itu sehingga manusia itu bebas dari hutang dosa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya
sudah ditutupi oleh Tuhan. Sejauh timur dari barat, utara dari selatan, lebih jauh dari situ aku menjauhkan dosa dan pelanggaranmu, dan aku tidak mengingat-ingat lagi, kata Tuhan. Karena apa? Karena sudah diselesaikan oleh Yesus, sudah disucikan oleh Yesus dengan darahnya. Kalau disucikan, noda itu tidak ada lagi, ya kan? Sama seperti seorang ibu yang menyuci pakaiannya, ada noda di sana, pakai deterjen yang paling canggih, dikocok-kocok sampai hilang, tidak diingat lagi. Itu yang membuat manusia yang terima Tuhan Yesus itu sejahtera. Kita bisa membayangkan dosa pelanggaran kita yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu, bagaimana jeleknya hidup kita, bagaimana urakan hidup kita itu pada waktu yang lalu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan, aku pun tidak mengingat-ingat itu lagi. Kan sudah kuampuni, kan sudah kubayar, sudah selesai hutangmu. Kita tidak berhutang lagi. Dan kita menjadi miliknya, telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar. Itu yang dilakukan oleh misionaris agung itu. Dan bukan hanya itu semata. Jangan takut lagi kepada kematian, karena aku telah mengalahkan kematian. Itu sebabnya dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian itu, sehingga dosa dan kematian itu tidak lagi menakutkan kehidupan kita. Ate di dia soropmi, itu kita nyanyikan kepada kematian itu. Tidak menakutkan lagi, karena orang yang percaya kepada Tuhan hanya beristirahat sementara untuk kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, lalu berjalan ke arah final destination tadi, ya kan? Final destination tadi itu yaitu sorga. Aku sedang berjalan bersama dengan Tuhanku ke sorga. Jadi kita harus kikis dari pikiran kita, dari orang-orang yang kita layani, supaya jangan berpikir dia atau kena nama dia, nggak sih dia umurmu, katanya. Dia berapa umurmu? Oh, umurku sudah 75 tahun. Firman Tuhan mengatakan 70 tahun ya. Kau sudah 75, sudah bonus 5 tahun. Kok bonus hanya 5 tahun? Tuhan mengatakan kekal. Iya saya. Jadi jangan dikatakan sedih liling naik teh, mungkin 2 tahun naik di Portibion, ya kan? Di Portibion. Ya, jadi kalau sudah 2 tahun lagi, lewat 2 tahun tak usah jarah-jarah ke kuburan lagi. Iya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena Yesus misionaris agung itu bangkit mengalahkan dosa dan kematian itu. Dan misi Allah itu bukan selesai, tidak selesai hanya karena kita dihindarkan dari rasa takut dan kematian. Enggak. Misi Allah itu ialah sampai membuat kita kembali ke sorga bersama dengan Dia, sesuai dengan rencana kekekalan Allah sebelum alam semesta dijadikan. Manusia itu harus bersama-sama dengan Dia di sorga. Lalu Yesus pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Sudah disediakan tempat itu, Dia datang lagi. Jadi akhir misi global dari Allah itu bukan dunia ini, tapi sorga. Karena kita akan dibawa ke sorga. Iya. Disediakan sorga dan Dia akan datang kedua kalinya. Jadi kalau kita merayakan hari yang paling besar ini yang terjadi dalam alam semesta, semua manusia lahir, tapi tidak ada seperti Yesus yang lahir, ya kan? Karena yang lahir ini ialah Allah menjadi manusia. Ini adalah hari yang terbesar dibandingkan dengan hari-hari yang dimiliki oleh manusia. Tapi secara faktual, Yesus hanya sampai di dalam hidupnya sebagai manusia melakukan tugas itu di Palestina, di Israel.
Tapi kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang percaya, karena dia sadar masih luas manusia, masih banyak manusia yang belum mendengarkan Injil. Dan karena Yesus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah satu-satunya yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 itu. Karena aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah satu-satunya yang menyelamatkan. Dan karena Injil itu ialah pribadi Yesus Kristus itu sendiri sebagai Allah dan sebagai manusia, itu harus diberitakan kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil itu. Dan itu sebabnya Yesus memanggil murid-muridnya dan orang-orang yang percaya itu kepadanya sebelum dia naik ke sorga, mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah kamu. Yesus tidak mengatakan, saya harap kamu rela pergi. Yesus juga tidak mengatakan, tolonglah pergi kamu ya. Yesus tidak mengatakan begitu, tapi dia mengatakan, pergi. Jadi dia sadar bahwa dia penguasa tunggal atas alam semesta ini, karena segala kuasa di sorga dan di bumi telah menjadi miliknya. Dan sebagai penguasa tunggal, dia memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk melaksanakan lanjutan misi itu kepada orang-orang yang belum terjangkau itu. Dikatakan pergi. Jadi itu adalah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya, termasuk anggota persekutuan Ibu Maria. Natal adalah kesempatan, adalah merupakan momen-momen yang indah untuk memberitakan Injil. Supaya jangan hanya celebration, perayaan. Ya, boleh juga lah kita bangga kalau anak kita dipanggil jadi liturgis, ya kan? Liturgi. Tetapi kalau hanya sekedar begitu, kepada kaum bapak kemarin saya katakan, persekutuan terakhir kemarin itu, tolong supaya akhir bulan ini masing-masing kita mendoakan satu orang yang akan kita injili. Kita beritakan tentang Tuhan Yesus, supaya mereka beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu juga tantangan yang akan diberikan kepada persekutuan Ibu Maria. Kalau kita bertemu tatap muka pada awal tahun depan, saya harap kiranya Tuhan berkenan dengan pengharapan itu. Ada di antara kita yang maju ke depan banyak mengatakan bahwa yang saya injili si anu begini. Ada kesaksian yang disampaikan di depan ini tentang bagaimana kita menaati perintah dari penguasa tunggal itu, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kepada kita hidup kekal, yang telah mengampuni kita dari segala dosa kita, yang tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita itu, apapun itu dan bagaimanapun keadaannya itu. Diselesaikannya semuanya, kita menjadi manusia baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Manusia lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah juga tantangan dari hamba Tuhan, bahkan dari Tuhan kepada kita semua, untuk memikirkan siapa yang akan kita injili pada bulan penginjilan ini. Desember adalah bulan penginjilan. Kiranya ini merupakan waktu penuaian. Ya, waktu penuaian. Bisa secara langsung kita injili, bisa lewat video call, ya kan? Bisa lewat HP kita itu. Bahkan bisa orang yang tidak harus mengeluarkan 1.000 perak kita untuk pergi ke Irian Jaya, hanya memakai, halo kawan, apa kabar? Dalam Natal ini ada sukacita. Sukacita karena Tuhan Yesus. Sudahkah kau terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, kiranya firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena kita semua diberkati karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi berkat juga kepada orang-orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang telah mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan sekarang hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman itu. Tetapi Engkau dengan Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti untuk berbicara kepada setiap anggota jemaat-Mu. Untuk itulah hamba berdoa ya Tuhan, supaya firman yang telah diperdengarkan oleh hamba-Mu bukan hanya berbicara sementara di dalam kehidupan semua anggota persekutuan Ibu Maria yang mendengarkan firman ini, tetapi biarlah juga Tuhan mereka merenungkan firman itu sampai kemudian mereka semakin menikmati sukacita, semakin menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, karena mereka semakin diyakinkan oleh Roh-Mu tentang kebenaran karya Tuhan yang telah Engkau laksanakan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam namanya kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam kasih, salam sukacita buat kita semua anggota Persekutuan Ibu Maria dimanapun kita berada. Senang sekali kalau hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah penutupan Persekutuan Ibu Maria. Kita tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kita. Dan kita bersyukur juga kalau dalam ibadah ini kita boleh dilayani oleh hambanya Bapak Victor Tobing untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi komitmen buat kita bersama untuk kita boleh memberitakan Yesus Kristus, memberitakan Injil yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita akan mendengar pengumuman kita yang boleh kita perhatikan dengan seksama. Kita mulai dari yang pertama. Kita mengucap syukur untuk Natal YPDPA, Yayasan Penginjilan dan Penelanan Alkitab Sumatera Utara, yang sudah berlangsung, yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, yaitu ibadah awal tahun atau kebaktian awal tahun YPDPA yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2022. Pengumuman selanjutnya, akan diadakan ibadah pengisian untuk pengurus dan pelayan Persekutuan Ibu Maria pada tanggal 18 Januari 2022. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ini akan diumumkan atau diinfokan lebih lanjut melalui WA Group anggota Persekutuan Ibu Maria. Dan pengumuman selanjutnya, ibadah awal tahun Ibu Maria akan dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2022. Dan juga hal-hal yang berhubungan untuk pelaksanaan ibadah awal tahun Ibu Maria ini akan diinfokan lebih lanjut melalui WA Group anggota Persekutuan Ibu Maria. Dan sebagai pengumuman yang terakhir, ibu-ibu, kita menyadari bahwa pelayanan Persekutuan Ibu Maria boleh berlangsung sepanjang tahun ini, itu juga karena ada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita sepanjang tahun ini. Dan juga untuk staf YPDPA yang sudah mensupport kita agar pelayanan Ibu Maria, khususnya ibadah offline, ibadah virtual Persekutuan Ibu Maria ini boleh berlangsung dengan baik. Kita mengucap syukur untuk itu. Dan untuk itu kita akan memberikan, dari Persekutuan Ibu Maria akan memberikan persembahan kasih. Dan kami mengundang untuk Bapak Victor Tobing yang mewakili hamba Tuhan untuk boleh hadir di depan mengambil waktu dan tempat. Kami persilakan. Dan kami mengundang Saudari Norensi Tobing yang mewakili staf YPDPA untuk boleh hadir di depan. Dan mewakili Badan Pengurus Harian kami mengundang Nyonya Marbun Boru Tobing dan Nyonya Manik Boru Sitanggang, yaitu selaku wakil ketua dan bendahara untuk boleh menyerahkan persembahan kasih
kepada yang diwakili Bapak Victor Tobing dan Saudari Norensi Tobing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kami persilakan untuk Bapak Tobing dan Saudari Norensi Tobing mengambil tempat, dan kepada Ibu Lisken dan Ibu Joyce Tobing boleh kita bersama-sama di sini. Kami maju ke depan, kami persilakan untuk maju ke depan. Ya. Kami atas nama pengurus Persekutuan Ibu Maria yang diwakili oleh BPH mengatakan dan mengucapkan Selamat Natal 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Akhir dari misi Allah adalah sorga. Itulah kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada semua kita di akhir persekutuan ibadah Ibu Maria di tahun 2021 ini. Dengarkanlah, sambutlah panggilan Allah, lakukanlah dengan setia. Hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Marilah, siarkan, wartakan, saksikan Allah yang besar, Yesus Kristus Tuhan. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Dengan sukacita naikkan pujian ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di manapun juga. Mari siarkan, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di balungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat bagi dunia. Selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menghadap Dia dengan sepenuh hati kita,
segenap jiwa kita dan segenap pikiran kita untuk berbicara kepada Dia yang tidak pernah jauh dari kita, yang katanya Dia hanya sejauh doa dari orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Kembali kami menundukkan wajah kami dan merendahkan hati kami di depan hadirat-Mu, Tuhan kami, Raja kami, junjungan kami, sesembahan kami, Bapa kami dan sahabat kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur atas kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami sampai pada saat ini, dan yang kami percaya juga Tuhan akan melanjutkan menerjemahkan kasih setia-Mu itu kepada kami untuk hari-hari yang masih Engkau perkenankan kami akan lalui dalam perjalanan hidup kami. Kami berterima kasih untuk semua pribadi anggota Persekutuan Ibu Maria. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua anggota keluarga anggota Persekutuan Ibu Maria. Kami bersyukur kepada Tuhan juga untuk semua pengurus anggota Persekutuan Ibu Maria. Dan kami bersyukur juga untuk semua anggota pelayanan kami di Yayasan Penginjilan dan Penerangan Alkitab Sumatera Utara yang ada di Kota Medan dan yang ada di luar Kota Medan. Bahkan kami berdoa juga untuk semua para pengurus setiap komisi, untuk setiap anggota yayasan juga, ya Tuhan. Memuji Engkau, karena kalau kami masih bisa melakukan ibadah pada saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan yang kami percayai juga, dan yang kami andalkan ialah Engkau sendiri di dalam perjalanan kehidupan kami untuk saat yang akan datang. Kami mengaku bahwa banyak sekali hal yang kami lalui dalam hari-hari yang lalu, ya Tuhan. Banyak sukacita, banyak pergumulan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak tantangan yang datang ke dalam kehidupan kami. Tapi di dalam kesetiaan-Mu, Allah yang kasih adanya, Engkau yang selalu mendampingi kami, membisiki telinga hati kami untuk mengerti bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, menghadapi sendiri permasalahan-permasalahan itu, ya Tuhan. Dan kalau kami ada di sini sekarang berbicara kepada Tuhan, itu merupakan wujud nyata dari kasih setia Tuhan itu. Terima kasih, ya Tuhan. Dan kalau ada di antara para ibu-ibu yang sampai pada saat ini punya pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan, itu bukan berarti Engkau tidak mau tahu dengan mereka. Tapi Tuhan, ada yang indah yang Engkau ingin terjemahkan ke dalam kehidupan mereka sebelum pergumulan itu Engkau cabut dari mereka, ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberkati mereka. Kalau ada yang sakit sampai pada saat ini, juga kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga yang menolong mereka melihat kuasa kebaikan Tuhan dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam masa sakit mereka, sehingga masih mereka bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam pembaringan mereka sekalipun, ya Tuhan. Dan kalau ada yang merasa semakin dingin kehidupan rohaninya karena jarang beribadah, bertatap muka dengan kami, ya Tuhan, kami berdoa, hangatkanlah iman percaya mereka, hangatkanlah hati mereka, dan hangatkanlah pikiran mereka dengan kebenaran firman-Mu, dengan janji-janji-Mu, ya Tuhan, supaya mereka berpegang kepada janji itu dan bukan kepada situasi hati dan pikiran mereka. Karena janji-Mu itu melebihi situasi hati kami, janji-Mu itu melewati hari-hari yang kami lalui juga, ya Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan, supaya Engkau yang akan memberkati rencana Persekutuan Ibu Maria yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nanti. Mulai itu Tuhan, dari persekutuan para pengurus pelayan, Persekutuan Ibu
Maria, dan kemudian kebaktian pertama yang akan dilaksanakan tanggal 25 Januari. Juga semuanya itu kami doakan ke dalam tangan Tuhan, supaya semuanya itu bisa terlaksana dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesejahteraan peribadahan persekutuan Ibu Maria untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka semua. Terpujilah Engkau Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, supaya Engkau memberkati di dalam semua pergumulan, tantangan di dalam tugas mereka sebagai pemerintah untuk mensejahterakan semua masyarakat Republik Indonesia ini. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat dari Roh-Mu yang kudus kepada setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka mengerti apa pikiran ya Tuhan yang baik yang akan mereka laksanakan, agar dengan demikian Tuhan, maka perjalanan negara kami ini terus berjalan dengan baik di bawah pemerintahan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Juga penyakit pandemi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bukan tidak mau tahu dengan adanya penyakit ini, tapi dengan sengaja Tuhan izinkan itu terjadi, merupakan salah satu wujud nyata dari cinta kasih Tuhan kepada kami, mengingatkan kami bahwa perjalanan kami dalam hidup ini hanya singkat, tapi di dalam yang singkat itu kami bisa menikmati kuasa yang besar dan sukacita besar karena kami memiliki Tuhan Yesus dan keselamatan yang daripadanya. Oleh karena itu kami doakan Tuhan, biarlah semua umat Tuhan juga memandang kepada Tuhan di dalam menghadapi ini Tuhan. Dan kami berdoa juga kalau memang itu kehendak-Mu yang baik, supaya penyakit ini Tuhan secepatnya selesai dari negara kami ini, sehingga dengan demikian segala sesuatu bisa berjalan dengan wajar sebagaimana yang dirindukan oleh kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan dan yang masih akan kami berikan kepada pekerjaan Tuhan, supaya Engkau yang akan memberkati semuanya itu dan memberkati hamba-hamba-Mu ini semuanya, menggenapi janji-Mu yang mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan tidak berkekurangan satu hal apapun yang baik, karena Tuhan adalah Allah yang sangat memperhatikan kami, gembala yang baik yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau itu. Oleh karena itu hamba-Mu secara pribadi menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, bagi mereka yang pensiun berkati juga pensiun mereka Tuhan. Dengan demikian maka semua kami bisa tetap berjalan dengan sukacita, bergandengan tangan sebagai warga kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah juga doa kami yang akan kami doakan bersama-sama dengan iman, yaitu doa yang telah Engkau ajarkan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Ibu-ibu semuanya, marilah kita dengan segenap hati kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus yang telah memberkati kita menjalani 1 tahun yang panjang ini, akan terus memberkati kita di dalam keberangkatan kita masuk kepada tahun yang baru bersama-sama dengan Dia, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom ibu-ibu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada pertemuan kita pada waktu yang akan datang. Amin.